Apakah kalian berpikir soal itu? Apakah DPR berpikir soal itu? Mereka hanya mentingkat jabatan kedudukan, kawan-kawan. Ketika jabatan dan kedudukanlah yang mereka kedepankan demi menyelamatkan kekuasaan mereka, yang akhirnya semua yang dikorbankan adalah rakyat. Dan lebih miris lagi, kondisi wakil rakyat kita begitu buruk kondisinya, kawan-kawan, sama sekali tidak menunjukkan bagaimana sebagai wakil rakyat. Kami tahu betul apa yang dijalankan Menhan, tim mawar, tim dekret, kawan-kawan. Tapi dekret syaratnya maksulkan Supran dulu supaya MPR punya posisi. TNI harus tahu sejarahnya. Nasib jauhlah pertama kali dikasih bintang 5 dengan syarat dekret supaya wakil presiden diangkat oleh MPR, kawan-kawan. Dan polisi jangan bodoh, kalian adalah sipil yang dipersenjatain. Kalian tidak cerdas, terjelas kalian dengan rezim militer. Prabowo adalah rezim yang lain dengan darah rakyat. Harus ingat itu. 98 pemilu 2019, rezim yang lain dari darah rakyat tidak akan menyelamatkan rakyat. Kita buktikan sejarahnya. Mussolini, Hitler, semua tentara, kawan-kawan. Apa yang mereka lahirkan rezimnya? Hanya mereka fasisme, kawan-kawan. Negara ini sudah menjadi fasis, kawan-kawan. Tapi kemudian yang mereka berjuang pendidikan perdagangan adalah jabatan dan kedudukan, kawan-kawan, hari ini. Padahal kita begitu sadar, kawan-kawan, dalam menjalankan ketatanegaraan tidak ada yang namanya kedudukannya. Semua adalah pangkuan. Hari ini pejabat kita kenapa bertindak aneh-aneh, suka-suka? Karena wewenang dan kekuasaan dianggap sebagai kedudukan, bukan sebagai pangkuan. Ketika itu sebagai pangkuan, yang mereka pangku adalah kepentingan rakyat. Rakyat yang harus dipangku, bukan tuannya, bukan tuan tanahnya, bukan korporasi nasionalnya, bukan kapitalisme globalnya, kawan-kawan. Padahal untuk menyelamatkan negeri ini, untuk menyelamatkan negeri ini dari situasi geopolitik internasional, harusnya negara cukup menyediakan pangan semata, kawan-kawan. Tapi apa boleh buat? Di zaman rezim Jokowi 240 PSN, kawan-kawan. Dan 240 PSN itu apa yang diperjualbelikan? Sumatera, Indonesia bagian barat dikasih ke Inggris dan Amerika. Di bagian timur dikasih ke China, kawan-kawan. Yang akhirnya semua sudah diperjualbelikan. Dan di zaman Prabowo kita lihat alih-alih menyenangkan rakyat, padahal satu undang-undang PSN hanya sebatas formalitas semata. Yang kemudian di zaman Prabowo muncullah 70 PSN baru yang dengan menjalankan food estate, dengan penggusuran masif di mana-mana, kawan-kawan. Di tengah negara kita yang seperti ini, kita perampasan lahan makin masif. Ketika perampasan lahan makin masif, ketahanan pangan kita sungguh tidak tersedia, kawan-kawan. Yang kemudian situasi ini, TNI, lebih khususnya Prabowo, lebih memilih memperbanyak kodam-kodamnya. Dan pada posisi itu hanya dinas rakyat sebenarnya, kawan-kawan. Dan kemarin kita tahu betul, waktu menjadi satu jilid 2, ketika undang-undang RUU pertambangan diloloskan, yang akhirnya militer kembali kepada fungsinya, cuma menjadi anjing menjaga pertambangan, kawan-kawan. Situasi itulah, kawan-kawan, yang kita sampaikan. Ini adalah pertarungan modal, pertarungan elit di kepolisian, pertarungan elit di tentara, kawan-kawan. Dan mereka dalam ini semua. Apakah Prabowo tidak tahu? Tahu. Kenapa Prabowo begitu takut? Kalau Subianto begitu gagah, tiga bertiga, tuntutan rakyat tidak berani. Itulah Prabowo, kawan-kawan. Dia takut terhadap Jokowi, dia takut terhadap wamen-wamennya. Nah, rezim yang seperti itu adalah rezim satpam, kawan-kawan. Rezim preman, rezim yang cuma mengedepankan loyalitas, rezim satpam. Situasi geopolitik yang begitu miris, kawan-kawan, yang kita hadapi. Dan kita sebagai negara bangsa
Kemudian situasi kita adalah bagaimana negara kelautan terbesar di dunia kedua. Tapi kita perhatikan sendiri watak militer kita, watak kepolisian kita lebih punya prestasi menangkap rakyatnya, memukul rakyatnya. Bagaimana untuk menjaga pertahanan tadi? Padahal kami sangat mendukung anggaran pertahanan tidak boleh diefisiensi karena itu melanggar konstitusi demi kemajuan bangsa dan negara. Tapi kalian berpraktek hanya seolah-olah memukul rakyat dan itu prestasi kalian. Kita tahu betul kesehatan, pendidikan dan pertahanan itu melanggar konstitusi yang tidak efisiensi. Kita kasih tahu secara kepolisian bilang mereka tidak tahu. Efisiensi boleh, bukan tidak boleh kakak, tapi tidak boleh melanggar kemajuan. Tidak boleh melanggar konstitusi kawan-kawan. Situasi itulah yang kita hadapi. Kawan-kawan semua, kedepannya kita akan berhadap apakah Prabowo berani atau tidak. Ketika kita melihat langkah-langkah yang akan ditempuh, Prabowo ingin menjalankan satu sistem tata negara yang dimana militerlah yang mengelola negara ini. Dan kita ingatkan kepolisian, apakah terus mengarahkan seperti itu, saksut ke depan. Jika kalian tidak serius, harusnya lembaga negara yang paling penting di Republik ini adalah DPR dan kepolisian, kawan-kawan. Bukan kalian patut ke hukum positivisme dan hukum yang menjadi alat buat kalian. Hukum yang tidak digunakan menjadi alat untuk menjadi satu mencapai keadilan, tapi menjadi alat buat kalian menutup kekuasaan. Itulah problem sebesarnya, kawan-kawan. Dan polisi seperti PKI yang tercadam hari ini, semuanya punya mereka apa yang mereka tidak punya, dan itu menimbul kecemburuan TNI, menimbul kecemburuan mereka, dan mereka merasa ini Prabowo menang, yang kemudian mereka harus berkuasa, yang akhirnya ribut paling kiri kanan. Tapi ternyata Jokowi hari ini membangun kekuasaan 10 tahun dan memangkas generasi kepolisian dan memangkas generasi kepolisian. Akhirnya sedikit adalah satu Kapolri paling lama dan paling biadab di Republik ini. Kapolri yang paling biadab dan paling gagap. Dan TNI hari ini harus ganti panglimanya. Tapi apa yang terjadi? Dan semua itu mereka mengorbankan rakyat. Hari ini sampai detik ini sudah 5 orang lebih kawan-kawan kita yang meninggal. Kita tidak perlu saling menyalahkan siapa yang memprovokasi, siapa yang mendanai chaos. Tapi kita intelektual, kita harus menyampaikan ini adalah perang tentang dua instansi besar. Siapa yang tuannya? Satu ke Prabowo, satu ke Jokowi. Mereka berperang hari ini untuk menjaga kekuasaannya. Dan kita tahu betul Prabowo memberi bintang Mahaputra kepada TNI yang tidak berpengalaman, yang tidak punya prestasi, hanya lihat joget saja semata, tapi dikasih bintang Mahaputra. Dan itu menimbul kekacauan di tengah purnawirawan. Itu adalah dalam semua. Itulah yang dipraktikkan Prabowo hari ini, tidak kechaosan. Harusnya bintang Mahaputra diberikan kepada pahlawan-pahlawan yang baik dan benar, yang punya jasa dalam Republik ini, bukan dalam Haji Isam. Di Republik ini setiap rejim ganti rejim selalu meliara. Dari zaman Jokowi kita kenal dengan 9 naga, peralihan ke Prabowo kita kenal dengan 9 haji. 9 haji ini siapa yang jaga? Sigit. Karena tidak mungkin kepolisian tidak tahu operasi tambang 1000 kapal mungkin Haji Isam tidak tahu. Sampaikan kepada pimpinan kalian bahwasanya polisi cuma menegakkan keadilan. Bagaimana mengawasi hukum jalannya peradilan, bukan yang memberkati hukum, bukan bermain politik. Yang hari ini kita mengalami fase lagi, habis 9 naga, lahirlah 9 hati. Situasi itulah yang kita hadapi saat ini, kawan-kawan. Kemudian kita tidak boleh diam dalam situasi ini, kawan-kawan. Kita, kawan-kawan GMNI, semua harus ambil bagian. Ketika kita tidak mau ambil bagian, maka kekeosan yang terjadi tidak terjadi apa-apa, kawan-kawan. Keberanian betul, tapi keberanian harus terorganisir, bukan keberanian yang terarah. Kita adalah kaum pendidik, kita bukan tentara tamatan SMA, kita bukan merendahkan jabatan pendidikannya, tapi mereka tidak pernah membaca buku, mereka tidak pernah membaca
bukan perang cyber. Perang cyber yang dijalankan oleh tentara hari ini untuk mengamankan dalam negeri. Kita menghadapi perang bagaimana menghilangkan jati diri. Pertarungan nasionalisme kita begitu berat. Dan kawan-kawan harus jujur, Pak Bono mengatakan dia akan ikuti jejak Jokowi. Ternyata dari survei tertinggi 70% tingkat kepuasan, tapi beredar di mana-mana. Benar nggak data itu? Data semuanya bohong. Ekonomi kita dibilang naik 5%. Semua itu omong kosong semua. Ekonomi kita stagnan di 2% kawan-kawan. Dan data itu ada di Swiss kawan-kawan. Dan rezim kita terus mempraktekkan kebohongan terus. Kebohongan terus yang mereka praktekkan. Dan Prabowo mempraktekkan kebohongan. Dari Jokowi dipraktekkan lagi oleh Prabowo. Yang tidak tahu pola itu ini membuat rakyat marah. Ketika rakyat marah, pihak kepolisian kita yang tidak pernah baca buku akhirnya menjalankan represivitas, kriminalisasi terhadap rakyatnya kawan-kawan. Hari ini kawan-kawan, seharusnya secara geopolitik kita, Prabowo harus ke China menghadiri forum polarisasi kawan-kawan. Tapi tidak terjadi karena situasi dalam negeri chaos kawan-kawan. Dan ketika Prabowo tidak ada pilihan, konsekuensinya ketika Prabowo hadir ke China ada perang kawasan kawan-kawan. Perang kawasan, polisi kita dengan perut-perut kucing bisa perang, tidak bisa perang. Perang kawasan Sian Barat kawan-kawan, dan Amerika tidak terima itu karena kita terlalu dekat dengan British. Semua karena negara tidak berdaulat akibat pertarungan dalam negeri. Apa bukti pertarungannya? Ketika Prabowo mengatakan efisiensi uang menteri diperbanyakkan dan digunakan legal dan nomenklaturnya dikeluarkan. Itu adalah otoriter kawan-kawan. Di tengah rakyat susah, rakyat miskin, ekonomi susah, harusnya tidak boleh diperbanyakkan kawan-kawan. Salah satu contoh negara yang berhasil adalah Vietnam kawan-kawan. Jadi kita ingatkan sekali lagi, saya perlu sampaikan, kawan-kawan harus membongkar kejahatan-kejahatan TNI Polri dan kejahatan-kejahatan rejim hari ini. Supaya apa? Masyarakat tahu kekacauan mereka dalamnya. Dan jangan pura-pura baik. Kita belajar 98, walaupun tidak berhasil kerja kita, tapi paling enggak ketika transisi kekuatan terjadi, tidak ada darurat militer. Itu kuncinya. Tidak ada darurat militer. Makanya kita perlu menyiapkan transisi kekuasaan dan pemuda dan mahasiswa. Kalau eskalasi kita kencangkan, kita harus ingatkan kepolisian. Kawan-kawan semua kita ingatkan sekali lagi, jangan arogansi terhadap masyarakat. Jangan arogansi. Mungkin itu orasi politik saya sekaligus membuka aksi kita hari ini kawan-kawan. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Kelas buruh Indonesia, pemimpin pembebasan kaum tani Indonesia, sekolah guru pembebasan, pemuda mahasiswa, perempuan Indonesia bangkit melawan